Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Materinya adalah buku sumber ilmu pengetahuan. Akan belajar bagian-bagian buku, kemudian tentang majas, tentang tanda baca, dan juga tentang resensi, gitu ya. Ada yang tahu bahwa surat yang pertama diturunkan adalah surat apa? Al-Alaq. Bunyinya bagaimana? Iya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Allah memerintahkan kita untuk membaca. Kita membaca dengan apa? Tentunya dengan buku. Tujuan pembelajaran kita adalah kita nanti akan belajar mengidentifikasi bagian buku, kemudian menceritakan informasi tentang isi buku, kemudian kalian bisa mengidentifikasi informasi antara unsur intrinsik teks fiksi, kemudian menjelaskan kaidah penggunaan tanda baca, dan menulis teks fiksi dan non fiksi menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Saya akan mengenalkan sebuah media yang menarik untuk dipelajari. Nah, namanya adalah Book Explorer Map, peta penjelajah buku. Jadi Ustazah ini punya peta kegiatan kita terkait dengan menjelajah buku. Apa sih yang harus kita pelajari untuk menjelajahi buku itu, gitu ya. Nah, yang pertama di sini kita akan belajar ini adalah gerbang buku. Awal kita harus mengenal gerbang buku dulu, ya. Jadi yang kita pelajari adalah mulai sampul belakang, sampul depan buku, sampul belakang buku, ada judul buku, ada penulis buku, ada ISBN, ada sinopsis, identitas penerbit, kemudian ada bagian awal dan isi buku, juga ada bagian penutup buku. Ibra, silakan maju ke depan. Ya, silakan penulis buku. Penulis buku yang mana? Oke, jadi ini adalah penulis buku. Oke, silakan boleh duduk. Setelah kita di gerbang buku, kita kemudian jalan-jalan lagi. Kita akan mengenal selanjutnya adalah unsur intrinsik. Nah, di sini. Ini adalah pulau cerita. Di sini unsur intrinsik itu apa saja? Ada tema, latar buku, ada tokoh, kemudian latar dan tempat, ada alur, dan juga amanat. Oke, coba silakan Ais maju ke depan. Ya, silakan ambil satu cerita yang ada di sini. Kamu bacakan yang keras. Caramu sendiri. Iya. Lintang merasa bingung, tapi aku kecil dan tidak terlihat. Yang ada pada cerita yang kalian baca tadi, apa tokohnya? Siapa tokohnya? Lintang. Lintang sama Pelangi. pelangi, betul? Betul. Oke. Ini tadi tentang, berarti sudah paham ya unsur intrinsik pada cerita itu apa saja? Yang pertama ada ya, tokoh dan watak. Kemudian ada apa ini? Amanat. Ada latar tempat. Latar tempatnya di mana tadi? Di luar angkasa, betul. Kemudian alurnya, termasuk alur apa? Maju apa mundur? Maju, oke. Terus, gak usah ini. Temanya tentang apa kira-kira? Temanya tadi tentang apa? Tentang luar angkasa, oke boleh. Ya, setelah kita belajar tentang unsur intrinsik, dalam buku itu juga ada tanda baca. Nah, di sini kita sediakan namanya adalah kota tacaka. Kota tanda baca kalimat. Ustazah punya beberapa kalimat di sini. Silakan maju ke depan kelompoknya. Ini Ibat. Pilih satu kalimat, kemudian
tanda apa? Dibaca dulu. Mengapa Dodi tampak sangat senang hari ini? Mengapa Dodi sangat senang hari ini? Berarti dia masuk ke kota yang mana? Iya, tanda tanya. Tepuk tangan buat Tasya. Iya. Yang terakhir kita akan mengenal ini. Majas. Iya. Majas ada berapa yang kita pelajari? Ada 3. Tapi di sini kita akan belajar 2 majas. Ada metafora dan juga personifikasi. Coba Farel silakan maju ke depan. Ustazah punya kalimat dalam hutan majas ini. Ini termasuk majas apa? Silakan kamu pilih satu kalimat. Oke, kamu baca. Adik menjadi tulang punggung kecil bagi teman-temannya saat bermain kelompok. Adik menjadi tulang punggung. Kira-kira masuk pohon metafora atau personifikasi? Metafora, betul? Betul. Oke, silakan duduk. Ustazah punya gambar. Kira-kira gambar ini adalah bercerita tentang apa bukunya? Kalau nggak ada, oke, dibacakan hasil kelompoknya begini. Kalau ada gambar ini ceritanya adalah ada Lulu yang gemuk dan kurus. Nah, kemudian di sini judul bukunya Lulu Jadi Cantik. Penerbitnya Yeni Isman, ya bener ya. Kemudian ilustratornya ada tulisannya di sini, ilustrator, gitu ya. Baik, kita berikan bintang buat kelompok Kapibara. Tepuk tangan. Membuat judul dari mini booknya. Kira-kira judul apa ya yang menarik ya? Kemudian setelah judul, kamu membuat tokohnya siapa? Tokohnya. Kemudian alurnya, waktunya, alur waktu, tempat, di mana, semua kalian sebutkan dalam buku ini. Maju ke depan. Aku masih berharap Kelly dan Melly ada di sampingku lagi. Ya, Iya. tamat. Tepuk tangan buat Kiara. Amanat dari buku mini booknya ini apa? Amanatnya? Kita harus merawat binatang Dengan dengan baik ya? Ya. Oh, dengan baik. Buku kalian ini akan kita tulis kembali, akan dibukukan menjadi buku cerita pendek atau antologi cerita pendek. Tepuk tangan buat semua. Sekarang kita akan review bersama bagian-bagian buku kita jawab bersama ya. Apa yang biasanya terletak di halaman pertama sebuah buku dan mencantumkan judul buku? Apa jawabannya? Hah? Sampul buku. Satu lagi. Orang yang bertugas untuk menyampaikan cerita, ide, dan pesan menggunakan media visual dinamakan ilustrator. Oke. Sudah belajar ini tadi tentang buku, tentang unsur intrinsik dan sebagainya. Sekarang silakan tuliskan di kertas post-it. Silakan, apa yang kamu pahami hari ini? Nathan, silakan dibaca, berdiri. Berdiri, silakan dibaca. Bukan yang itunya. Refleksinya, refleksi hari ini. Apa yang paling seru yang kamu pelajari hari ini? Bagian-bagian buku. Yang belum kamu pahami apa? Gak ada, sudah paham semua? Iya, tepuk tangan buat Nathan. Tidak ada yang bingung dan sudah jelas semua. Tentunya pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa belajar di rumah dan tetap sholat 5 waktu ya. Pray position. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi yusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil
haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.